tapi dia ngancem ke arah kalau gue nggak jadi pacarnya dia mau bunuh diri. Nggak apa-apa, cuman kayak dia, lo selama ini sange bukan sayang gitu. Kamu kemana? Kamu diem, aku harus apa? Kamu kenapa? Oke. Halo semuanya, nama gue Nanda. Gue 19 tahun. Gue jurusan Marketing Communication, kuliah di Binus University. Sekarang lagi sibuk mau masuk UKM gitu, sama ya kuliah-kuliah aja sih paling. Online, terus nonton-nonton. Udah punya pacar, puji Tuhan. Nanti Maret 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Sama yang sekarang. Ekspektasi, kalau misalnya dulu sih pengen cowok yang, aduh gimana sih, anak muda ya, serba perfect lah, tinggi, ganteng, suka nyanyi, bisa nyanyi, main gitar gitu-gitu. Cuman makin kesini kayak, aduh cari yang at least baik aja, dan perhatian, dan beneran sayang sih. Karena yang ngomong sayang banyak, cuman yang sayang beneran tuh jarang. Dulu pernah. Sama mantan yang satu itu. Jadi awal ketemu itu sebetulnya gue dikenalin temen gue. Nyebutnya siapa ya? Biar inisial. Si cowok ini gue dikenalin temen gue. Dan si cowok ini sebenarnya suka sama temen gue. Abis itu pokoknya dia minta gue deketin gitu. Abis itu akhirnya dia nyerah sama yang temannya itu. Terus abis itu dia jadi suka sama saudara gue. Tapi gue sama dia tuh kayak deket temenan gitu, kayak ya deket aja lah gitu. Terus abis itu gue bantuin dia nih, dia deketin saudara gue. Dan gue tadinya mau dideketin sama temennya dia. Pernah lah ada waktu dimana kita jalan berempat gitu ya. Cuman kayak gue ngerasa gue sama temennya ini nggak bisa lah, nggak nyambung gitu. Jadi nggak bisa, kayaknya bukan tipe gue banget gitu. Terus itu ya udah, gue nggak lanjut sama temennya itu. Akhirnya mantan gue ini lanjut sama saudara gue, tapi emang saudara gue nggak mau sama dia. Akhirnya kita chat-chatan terus, jadi intens kan chatnya. Abis itu pokoknya dia chat-chatan gue terus, nanyain gue terus, dan kayak perhatian gitu, tapi masih nanyain saudara gue gitu. Jadi kayak gue bingung nih sebenarnya gimana. Dan dia sering banget ngajak gue jalan, tapi gue tetap kayak ajak juga aja saudara gue atau teman-teman lo juga ajak. Jadi kita nggak berdua gitu, tapi dia ngajak gue berdua. Lama-lama gue kayak, wah nih orang kok kayaknya pengennya nonton atau jalan berdua sama gue gitu. Habis itu ya udah, ada suatu saat dimana coba deh jalan berdua gitu, nonton habis itu jalan beberapa kali. Gue catch feeling nih sama nih orang, tapi gue masih ngerasa nih orang masih suka sama saudara gue sebetulnya. Jadi kayak gue nggak jelas nih orang nih, nggak jelas. Jadinya sakitnya di gue doang dong, karena gue doang yang baper gitu. Habis itu suatu hari kita habis nonton di mobil di basement, gue tanya, sebetulnya gue tipe orang yang gue bakal nunjukin perasaan gue, tapi gue nggak expect apa-apa dari lo gitu. Jadi gue ngomong, sebenarnya kita nih apa? Gue pengen lo tahu kalau gue sebetulnya udah catch feeling sama lo gitu. Tapi gue nggak expect dia bakal nembak gue atau gue pengen pacaran gitu. Gue juga nggak mau pacaran sama dia. Udah habis itu kayak dia diem, kaget. Habis itu kayak salting nih dia, kayak mesti gimana nggak tahu. Dan gue sampai sekarang juga nggak tahu waktu itu dia sebenarnya suka sama gue apa enggak gitu. Habis itu akhirnya kayak gimana ceritanya ya gue lupa, dia ngomong ya udah pengen pacaran sama gue. Terus gue kayak apa nih gitu. Jadi bingung banget. Terus kayak gue bilang, gue nggak nge-expect apa-apa, gue nggak mau lo nembak gue nggak mau pacaran, karena emang gue nggak mau masuk di hubungan ini karena ya emang beda agama, jadi gue nggak mau masuk gitu sama sekali.
Terus abis itu pokoknya udah di jalan dia nganterin gue. Waktu itu mau pelayanan gitu ya di gereja, mau latihan dulu hari Sabtu. Dia nganterin gue karena dia tahu gue nggak mau pacaran kan. Nggak tahu kenapa dia jadi di jalan tuh dia bawa mobilnya ngebut, terus kayak nangis beneran keluar air mata. Terus gue bilang, lo kenapa? Kan lo nggak suka sama gue gitu. Dia nangis, tetap nangis, bawa mobilnya kayak ngebut gitu. Terus gue kayak, ini orang kenapa gitu kan. Udah nih, nyampe di gereja, nyampe di parkiran, kita ngobrol. Lo kenapa sih sebetulnya? Kan lo gak suka sama gue juga gak expect lo jadi pacar gue. Ya gimana dong, sekarang gue suka sama lo. Dia bilang gitu. Kayak, gue gak tahu sih itu bener apa enggak ya. Cuman akhirnya gue gak mau, sampai akhirnya dia kayak ngancem. Nggak literally dia bilang mau bunuh diri, tapi dia ngancem ke arah kalau gue nggak jadi pacarnya dia mau bunuh diri gitu. Terus pokoknya ceritanya kayak aduh drama banget deh. Waktu itu gue pakai shawl kan, terus dia kayak pengen ngambil shawl gue, pengen dibawa pulang gitu. Terus gue takut dong kalau shawl gue dipakai buat bundir gimana gitu kan. Jadi ya udah gue bilang ambil aja, jangan diambil gitu. Pokoknya dia kayak, gue nanya abis ini lo mau kemana? Mau ke rumah? Mau hibernasi yang gue pengen nyusul eyang gue lah kayak gitu. Kayak anjing kenapa gue mulai pembicaraan ini gitu. Kayak jadi anjing gimana nih? Ya udahlah akhirnya di suatu titik dimana gue capek, emang gue udah suka juga sama dia kan. Jadi gue bilang ya udah ayo gitu. Habis itu udah dari situ pacaran. Enggak, karena gue emang gak mau pacaran tadinya. Gue gak mau masuk di mana gue tahu gue gak bisa sama dia. Dan gue gak bakal kayak, gue tahu karena gue sayang banget sama nih orang, gue butuh dia yang putusin gue. Gue gak mungkin tahan kalau gue putusin dia gitu. Awalnya sebenarnya ya biasalah anget-anget gitu ya awalnya. Cuman akhirnya dia kuliah nih. Dia kuliah ke Bali, LDR lah kita. Gue tipe cewek yang gak pernah ngelarang cowok gue ngapa-ngapain. Kayak di Bali lah lo mau ngapain lagi. Lo mau dugem terserah. Lo mau pulang malam terserah. Apalagi ngekos kan. Gue gak butuh, gue gak bakal ngelarang lo temenan sama siapapun. Cuman apa sih yang diharapin dari LDR? Gue cuman ngarepin lo ngabarin gue gitu. Lo ngabarin gue, lo mau hilang 3 hari, seminggu juga. Kalau misalnya lo kabarin gue lo mau ngapain, gue gak apa-apa. Tapi kayaknya itu susah banget untuk dilakuin gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa dia cuma nanyain sekedar formalitas sebagai pacar aja, kayak gak bener-bener peduli gitu. Gue sih ngeliatnya kayak gitu ya, cuman gak tahu dianya gimana. Cuman kayak gue ngerasa lama-lama aduh gue gak bisa deh, gue cuma minta kabar doang loh. Dan gue gak bisa lama-lama LDR gini. Maksudnya gue tuh ini banget, quality time banget orangnya, pengen berduaan terus walaupun gak ngapa-ngapain juga. Tapi kayaknya susah banget nih buat dia kalau udah pulang dari Bali juga gak berusaha ketemu gue gimana gitu loh. Kayak ya udahlah, males aja jadinya. Gue tulus banget sama nih orang, cuman gue mau waktu lah ngapain gitu. Enggak, tapi enggak. Enggak tahu. Enggak, cuman di masa enggak tahu apa gimana? sebenarnya gue nggak dapet apa-apa. Gue kenal juga sih sama teman-temannya yang di Bali, cuman emang gak deket banget. Dan gue nggak pernah, gue tahu kalau misalnya dia lagi misalnya di mana gitu, kayak di klub atau gimana, gue tahu. Cuman gue nggak pernah dapet dia kayak dia gini loh sama cewek gitu, nggak pernah sih. Karena gue takut kayak gue waktu itu masih baru aja lulus, maksudnya masih sekolah gitu. Pikiran gue, mampus nanti nih kalau ada di TV gara-gara putus cinta gimana, kan gue merasa bersalah juga. Jadi kayak makanya gue bilang tadi, gue expect-nya paling cuma 2 bulan 3 bulan. Taunya gue lama-lama sayang banget. Nih sebenarnya rada bodoh sih. Dia nggak mau ketemu gue kalau gue bintitan. Bener-bener
kalau misalnya gue sakit apapun, waktu itu gue nggak sakit apa-apa, tapi gue waktu itu lagi bintitan nih ya, bintitan mata, dia nggak mau ketemu sama gue, kayak nanti nular. Dia bilang gitu. Padahal kayak gue nangis, udah kangen banget di Bali kan, dia lagi pulang di Jakarta, sementara gue bintitan, dia nggak mau ketemu gue. Sedih banget gak sih? Tapi lucu. Gitu, jadi itu baru bintitan, belum kalau misalnya gue amit-amit sakit apaan. Dan dia emang putus sama pacarnya yang dulu, dia ngomong ke gue, gara-gara ceweknya dirawat di rumah sakit, dia nggak jenguk, putus. Dia nggak mau jenguk. Dia sih ngomong ke gue kayak gitu, nggak tahu bener apa nggak. Jadi Desember 2018 itu gue udah pokoknya ada satu malam di mana kepala gue sakit banget. Akhirnya dia telepon gue, hibur gue segala macem, bercanda-bercanda. Setiap abis telepon itu pasti matiin teleponnya, abis itu gue yang ngechat, makasih ya bla 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 bla. Tapi gue waktu itu ngetes nih, waktu itu emang udah di ujung hubungan juga sih. Jadi gue ngetes, abis telepon tutup, abis itu gue nggak bales chat dia. Guess what? Dia nggak bales chat gue 2 hari. Dia nggak ngechat gue 2 hari, nggak mulai ngechat gue 2 hari. Abis itu gue bingung dong nih. Nih orang kayaknya beneran nggak sayang nih sama gue gitu. Gue nongkrong kan, abis pulang nongkrong jam 7 malam, 2 hari setelah itu dia ngechat gue. Dia ngechat gue bilang, masih tahan gak nge-line? Kayak gitu. Terus abis itu gue kayak pokoknya gue bilang intinya gue mulu yang mulai dari dulu, lo nggak pernah duluan ngechat ke gue gitu. Gue capek juga. Terus dia malah bercandain kan, udah nih bercanda, abis itu udah kayak biasa lagi. Gue nggak suka memperpanjang masalah. Udah balik lagi, abis itu menjelang Natal dia pulang ke Jakarta. Gue putusin dulu pas dia masih gue putusin dia dulu pas dia belum pulang ke Jakarta. Gue tuh ngetik nih di notes panjang banget kan, gue mau putusin dia. Gue minta dia hargain keputusan gue nggak mau dia ngancem-ngancem kayak pertama kali itu. Gue kirim jam 10 malam sambil nangis-nangis, gue tinggal tidur. Jam 4 pagi gue kebangun, gue lihat chat, dia udah bales. Intinya dia nerima keputusan gue segala macam gini. Gue bales, makasih bla 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 bla. Dia nanya, can I call you gitu, bisa telepon nggak? Terus gue bilang bisa, karena gue masih sakit banget kan. Gue bilang bisa, gue pengen ada seseorang lah. Gue telepon, habis itu dia nangis. Nggak tahu beneran apa enggak ya, soalnya telepon doang nggak FaceTime. Dia nangis, gue nangis. Akhirnya bercanda nih. Sampai akhirnya di titik dia kayak, udah kan nih balikan lagi kan gitu. Kayak ini udah balikan kan gitu, bercanda. Terus gue kayak, enggak. Maksudnya aku udah bulat keputusannya gitu. Sampai akhirnya tutup telepon. Dia mohon banget pengen balikan sama gue. Bener-bener mohon banget. Terus kayak, aku nggak bisa. Maksudnya udah bulat banget ini keputusan. Terus anjing banget, sorry banget. Gue mau anjing lagi. Terus anjing banget dia bilang, pokoknya dia ngomong bahasa Inggris ya, padahal Inggrisnya nggak bagus. Gue translate aja bahasa Indonesia. Oke, kamu mau aku yang dulu balik lagi? Oke, ini aku yang dulu. Kayak ngancem-ngancem. Kayak bukan ngancem sih. Pokoknya dia nunjukin diri dia yang pas mau pacaran itu sama gue itu. Ya ancam-ancam gitu. Cuman nggak literally, gue bakal ini, enggak. Cuman kayak udah serem gitu. Dari gue, gimana sih, takut banget. Jadi kayak, dia nggak bales chat gue telepon berkali-kali. Abis itu akhirnya gue chat, oke, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Aku nggak pernah minta banyak, aku cuma butuh kamu kabarin aku. Kayaknya susah banget gitu. Udah abis itu balikan. Menjelang Natal dia pulang ke Jakarta. 3 hari gue nggak bisa ketemu soalnya gue acara keluarga dulu dong, Natalan. Abis itu gue ngerencanain tanggal segini aja ya ketemuannya. Dia alasan,
aku lagi sama teman aku gini gini, aku lagi di tongkrongan gini. Terus gue akhirnya ngomong, ya udah kamu aja yang nentuin mau kapan ketemu gitu. Sampai akhirnya dia nggak bales. 3 hari dia nggak balas sama sekali. 3 hari dia, setiap hari gue tuh cuman ngechat sekali, kamu kemana, kamu diem aku harus apa, kamu kenapa. Abis itu tanggal 30 Desember gue lagi nyari dress buat gue Sweet Seventeen. Dia ngechat gue pakai bahasa Inggris, pokoknya intinya gue udah nggak bisa sama lo lagi. I hope you understand, I love you. Udah. Padahal dia nggak ngasih alasan sama sekali. Pokoknya dia nggak bisa sama gue lagi. Dan dia bilang, gue harap lo ngerti gue. Padahal dia nggak jelasin apa-apa. Habis itu dia bilang I love you, udah. Terus gue kayak, sebenarnya gue tahu ini bakal terjadi. Makasih. Happy New Year. Udah. Habis itu ya gitu deh. Gue selama tahun baru kan gue berdoa nih sama keluarga gue setiap tahun baru. Gue bener-bener satu-satunya orang yang nangis terus. Bener-bener selama berdoa tuh gue nangis kejer. Nangis banget. Kayak gue tahu kalau dia yang putusin gue akan kuat untuk minta nggak balikan. Jadi pada saat itu dia mutusin gue sakit. Tapi gue on the other hand gue bersyukur juga karena gue bisa lepas dari dia dan gue nggak bakal minta balikan gitu. Iya, jadi dia masih ngechat gue. Pokoknya pas dia di Bali dia nitip gue beliin baju Wall of Fates, baju kaos Wall of Fates. Gue beliin. Belum sempat gue kasih, kita udah putus. Akhirnya dia masih ngechat gue, tapi gue dinginin kan. Tapi ya gimana, masih sayang, nggak bisa gue ignore completely gitu. Habis itu gue bilang, kamu mau ambil bajunya kapan? Aku udah nggak bisa megang lagi nih gitu. Pokoknya di suatu malam teman-teman gue nge-surprisein gue di rumah. Habis itu karena si cowok ini tahu teman gue lagi di rumah, dia nanya ke teman gue, lo lagi di rumah Nanda kan? Ya udah gue mau ke sana ya, mau ambil bajunya. Dia naik mobil sama teman-temannya. Ini sakit sih. Dia ke rumah gue, masih ada teman-teman gue bilang, udah Nan, kita aja yang ngasih bajunya. Habis itu nggak apa-apa, gue aja. Gue keluar pagar. Di mobil dia sama teman-teman dia kayak gue ngasih bajunya, teman-temannya kayak ketawa-ketawa gitu. Terus dia pun nggak turun mobil, kayak nggak berusaha untuk apa sih, nggak berusaha untuk, iya nggak kelihatan banget menghargai. Dan teman-temannya kayak, gue nggak tahu ya apa salah lihat apa gimana, kayak teman-temannya ngevideoin dan ketawa-ketawa gitu. Di situ sakit banget sih. Mungkin bukan maksud untuk ngeledek gue apa gimana, cuman gue sakit aja. Kayak lo anggap ini bercandaan banget gitu. Maksudnya gue pacaran sama lo bukan main-main, maksudnya gue beneran sayang tuh lo sama lo gitu loh. Dan kayaknya lo nganggep ini bercandaan banget. Sakit sih di situ. Malamnya gue nangis lagi. Suatu titik dimana pas udah putus, dia ngomong sesuatu yang bisa bikin gue berpikir, oh nih orang brengsek gitu. Ngajak gue nge-hotel. Pokoknya dia ngomong kayak nongkrong yuk di hotel. Terus kayak dia bilang, ya udah sih, orang simbiosis mutualisme, sama-sama untung gitu. Terus gue bilang, anjing, lu udah gak suka sama gue masih suka sama lo, gue bisa baper sama lo lagi gitu. Aku bilang gitu kan. Terus itu kayak, pokoknya tadinya tuh gue ikutin alurnya dia. Gue kira bercanda dong, karena gue kaget banget. Terus gue ikutin alurnya dia, gue iya-iyain, kayak gue bercandain juga. Habis itu besoknya hari Minggu, dia beneran nanya, jadi gak nih? Gitu. Gue, pokoknya dia nanya, jadi gak nih? Gitu. Terus gue bilang, enggak lah anjir. Kayak, brengsek banget anjing, kesel banget gue.
Kayak nggak tahu, kaget aja. Berarti kayak ini nggak usah dimasukin nggak apa-apa, cuman kayak dia, lo selama ini sange bukan sayang gitu. Ngerti gak sih? Sebenarnya gue nggak mau munafik ya. Untuk pindah dari hati satu ke hati yang lain tuh, menurut gue emang harus ada penggantinya dulu. Karena gue nggak akan bisa, karena emang masih sayang dan bukan gue yang mutusin, gue nggak akan bisa move on dari dia kalau belum ada penggantinya gitu. Pada saat itu emang udah ada yang deketin gue pas gue masih pacaran, pas gue masih LDR, which is sebetulnya which is kalau gue mau selingkuh gue bisa, tapi gue nggak, karena gue sayang dan goblok gitu. Terus dari gue diputusin, akhirnya cowok yang ngedeketin gue itu pas datang ke ulang tahun gue tanggal 5 Januari itu, dia tahu gue baru putus, langsung deh digas. Soalnya cowok yang ngedeketin berarti pacar gue yang sekarang ini pas gue masih pacaran sama mantan gue, dia nggak berusaha ngerusak hubungan gue sama mantan gue. Jadi dia emang nunggu, tapi dia nggak ngomong ke gue kalau gue nungguin lo gitu enggak. Tapi gue tahu dia ada di sana dan dia nggak masuk ke hubungan gue jadi perusak gitu. Dia nungguin gue. Akhirnya gue dari putus itu, dari si cowok gue sekarang ini intens ngedeketin gue, itu sekitar 3 bulanan. Sebenarnya pas cowok gue masih deketin gue itu, gue masih ada rasa lah ya sama mantan gue, gimana enggak. Cuman kayak dan gue ngerasa sama pacar gue yang sekarang ini, gue waktu itu kayak, ini bukan gue banget, bukan tipe gue gitu. Gue ngeliat dia tulusnya sama gue pas selama PDKT, gue kayak, kayaknya gue bisa deh nyoba sayang sama orang ini. Karena pas PDKT pun dia nunjukin kalau rasa sayang tuh yang sebenarnya kayak gini loh. Gitu deh. Tadinya trauma. Tadinya kayak, udah deh gue sendiri dulu, nikmatin sendiri dulu. Tapi gue pikirnya, selama LDR gue udah ngerasa sendiri sebetulnya. Jadi kayak, ya udahlah nggak usah lama-lama lagi. Pas gue ngelihat si cowok gue yang sekarang ini juga, nih orang visionnya udah ke depan gitu. Kayak ya udahlah, coba aja. Tadinya coba aja tuh bukan gimana-gimana ya, maksudnya kayak gue udah mencoba sayang nih sama nih orang. Akhirnya lama-lama gue sayang beneran. Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu. Pastinya sih cerita ya ke teman-teman, cerita. Tapi ya gimana, namanya lagi sedih, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi kayak ya udah sekedar gue cerita aja, tapi gue masih sakit sebetulnya. Dan ini klise tapi gue berdoa supaya dikasih kekuatan. Karena ketawa lagi, anjrit lah. Biasanya emang umat tuh datang kalau lagi sakit hati doang. Bener banget. Tapi kayak gue waktu itu ngerasa anjir gue di titik terendah gue banget. Karena kalau yang namanya first heartbreak banget, sakit hati pertama kali, sakitnya tuh physically gitu, ngerti gak sih? Sakit yang kayaknya cenit gitu di sini tuh. Aduh sakit banget. Kayak akhirnya gue berdoa sambil nangis-nangis kayak semoga ketemu yang benar, ketemu yang seagama, ketemu dikasih kekuatan gitu. Akhirnya nggak lama datang deh si sayangku. Tapi melewati fase-fase yang tiap malam nangis gitu, sakit banget sih. Cuman ya udah, mesti dilewatin, harus merasakan gitu. Ada satu sahabat gue cewek, pokoknya dia yang berani anjing-anjingin gue lah. Kayak gak usah goblok deh, gak usah mikirin dia, kayak dia tuh brengsek gitu-gitu, yang ngungkapin sesuatu yang gak gue pengen dengar gitu. Jadi ada beberapa juga sih yang sama kayak gitu, cuman kayak yang terangan dia. Jadi kayak ya udah, maksudnya bener juga, gue capek dengar kata-kata itu, cuman kayak bener juga. Ya udah, gue harus move on, harus udah
udahlah sedih-sedihnya capek. Mungkin nggak sehat buat gue juga gitu. Jangan terlalu buta dan bodoh aja sih, karena in denial jadinya. Kayak lo tahu nih orang nggak sayang sama lo, tapi karena lo sayang, lo nganggep apa yang dilakuin tuh sayang. Jadi kayak jangan terlalu buta dan bego terhadap cinta. Lebih ke sayang dulu sama diri lo sendiri dulu aja. Karena kalau lo sayang sama diri lo sendiri, lo nggak bakal ngebiarin orang perlakuin lo semau-maunya. Jadi, dan kalau udah berada di hubungan yang baik ya, yang sehat dan bahagia, kalau ada masalah tuh diomongin, jangan main putus. Kayak gue ternyata nggak cocok sama lo, putus gitu. Kayak istilahnya di suatu rumah ada lampu yang rusak, lampunya yang diganti bukan rumahnya yang diganti. Gitu.